Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keamanan dan khasiat jamu. Next. Ramuan jamu kebugaran jasmani merupakan kemampuan seseorang menyelesaikan tugas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Komponen kebugaran jasmani terdiri dari komposisi tubuh, kelenturan otot, kekuatan otot, dan kebugaran kardiovaskular. Berdasarkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Tradisional B2TOOT, terdapat 3 tanaman yang dapat meningkatkan kebugaran, yaitu ada rimpang kunyit, rimpang temulawak, dan herba meniran. Yang pertama, rimpang kunyit. Aturan penggunaan dari rimpang kunyit itu disesuaikan dengan indikasi yang digunakan. Untuk terapi dislipidemia yang digunakan yaitu jumlahnya 200 mg atau 2 tablet per hari. Untuk terapi suportif penyakit jantung dan pembuluh darah sebanyak 200 mg atau 2 tablet per hari. Untuk terapi gastritis 500 mg atau 3 tablet per hari. Untuk terapi hepatoprotektor yang digunakan 500 mg atau 3 tablet per hari. Tanaman rimpang kunyit juga memiliki efek samping. Efek samping kunyit adalah mual pada dosis tinggi. Penggunaan kunyit juga dikontraindikasikan pada pasien dengan obstruksi pada saluran empedu, kolesistitis, hipersensitivitas, gagal ginjal akut, dan anak di bawah 12 tahun. Untuk tosisitas dan nilai LD-nya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Winarsi dan kawan-kawannya, pada fraksi etil asetat dan heksan, rimpang kunyit termasuk dalam kategori tidak toksis dengan LD 50 pada fraksi etil asetat yang dihasilkan adalah 27,98 gram per kilogram berat badan. Untuk fraksi heksannya nilai LD 50-nya yaitu 19,25 gram per kilogram berat badan. Next. Untuk efek farmakologisnya, kunyit memiliki beberapa efek farmakologis. Yang pertama, untuk terapi dislipidemia yang dilakukan oleh peneliti kepada 10 sukarelawan sehat yang diberi 500 mg kurkumin selama 7 hari, menghasilkan penurunan bermakna kadar lipid peroksida serum sebanyak 33% dan peningkatan HDL kolesterol 29% serta penurunan kadar serum kolesterol total 12%. Untuk terapi gastritisnya pada uji klinik menunjukkan pemberian serbuk kunyit 4 kali 500 mg per hari selama 7 hari menunjukkan respon bermakna, menyembuhkan ulkus dan menurunkan nyeri abdomen, gas atau dispepsia atonik. Untuk terapi hepatoprotektor, kandungan kurkumin pada kunyit dapat melindungi sel terhadap lipid peroxidation yang diinduksi oleh paracetamol. Dimungkinkan karena adanya efek antioksidan pada gugus fenol yang terdapat dalam kurkumin. Kurkumin dapat menurunkan aktivitas aspartase transaminase dan serum fosfatase alkali serta kadar asam lemak bebas, kolesterol, dan fosfolipid. Yang selanjutnya adalah rimpang temulawak. Aturan penggunaan dari rimpang temulawak ini temulawak ini merupakan salah satu bahan penyusun dalam ramuan jamu kebugaran, di mana temulawak mengandung senyawa kurkumin yang bermanfaat untuk menyegarkan tubuh, memperlancar metabolisme, menyehatkan fungsi hati, menambah nafsu makan, sebagai imunomodulator dan hepatoprotektor. Berdasarkan resep ramuan jamu saintifikasi kebugaran yang telah disusun oleh B2TOOT, jumlah rimpang temulawak yang digunakan dalam pembuatan ramuan jamu kebugaran adalah sebanyak 5 gram, dan untuk aturan penggunaan jamu ini yaitu diminum 2 kali sehari 1 gelas pagi dan sore setelah makan. Terkait efek samping dari rimpang temulawak ini, menurut penelitian dari Kusuma tahun 2003, temulawak dapat meningkatkan nafsu makan. Didukung dengan pendapat dari Hayani tahun 2006 yang menyatakan kadar minyak atsiri dan kurkumin pada temulawak berkisar sebesar
3,81% dan 2,29%. Berkat kandungan kurkumin dan zat minyak atsiri diduga merupakan penyebab berhasilnya temulawak. Bau dan rasa dari minyak atsiri dapat menstimulasi sistem saraf pusat yang akhirnya menghasilkan peningkatan nafsu makan dan konsumsi zat makanan. Berdasarkan potensi temulawak dalam meningkatkan nafsu makan ini, maka disarankan sebaiknya penggunaan temulawak digunakan sesuai keperluan dan tidak berlebihan. Karena apabila timbul nafsu makan yang berlebihan, maka dapat memicu terjadinya obesitas yang merugikan bagi tubuh. Selanjutnya untuk penelitian terkait toksisitas dan nilai LD50 dari temulawak, yaitu berdasarkan penelitian dari Catherine dan kawan-kawan pada tahun 2011 tentang toksisitas akut ekstrak etanol temulawak, didapatkan hasil uji toksisitas akut ekstrak etanol yang diperoleh dari rimpang temulawak terhadap kencing jantan dan betina menunjukkan bahwa dosis tunggal oral sampai dengan 7.500 mg per kilogram berat badan tidak menunjukkan efek toksik yang signifikan. Nilai LD50 dari ekstrak etanol temulawak yang tidak diradiasi maupun yang diradiasi 5 dan 10 kg adalah sebesar lebih dari sama dengan 7.500 mg per kilogram berat badan. Sampai pada dosis 7.500 mg per kilogram berat badan sebagai dosis tunggal oral ketika ekstrak tidak mempengaruhi perkembangan bobot badan dan bobot organ, yaitu jantung, paru-paru, hati, limfa, ginjal, adrenal, testis, dan vesika seminalis pada mencit jantan maupun betina. Dari 5 penelitian pada manusia dengan dosis 1.125 sampai 2.500 mg kurkumin per hari tidak menunjukkan adanya toksisitas. Uji klinik fase 1 dengan 28 orang sehat menunjukkan menggunakan dosis sampai 8.000 mg per hari selama 3 bulan tidak menunjukkan adanya efek toksik akibat kurkumin. Selanjutnya efek farmakologis dari rimpang temulawak. Rimpang temulawak ini memiliki beberapa efek farmakologis dari kandungan zat aktifnya, antara lain germakron memiliki efek farmakologi antiinflamasi dan penghambat edema atau pembengkakan. Toluil metilkarbinol dan sesquiterpen decamper memiliki efek farmakologi meningkatkan produksi dan sekresi empedu. Sedangkan turmeron memiliki efek farmakologi sebagai antimikroba. Kandungan selanjutnya pada ramuan jamu kebugaran ini yaitu limpang meniran. Aturan penggunaan dari herba meniran menurut BPOM 2010 sebesar 200 mg serbuk meniran diminum 2-4 kali sehari. Menurut penelitian Atmaja pada tahun 2019 dapat digunakan herba meniran ini dapat digunakan dalam formulasi teh. Formulasi teh daun meniran dilakukan dengan mencampurkan daun meniran kering dengan daun teh hitam kering dengan persentase 25% banding 75%. Formula tersebut dibuat hingga mencapai 2 gram teh kering untuk diseduh dalam 200 ml air panas pada suhu 80 derajat selama 2 menit. Didapatkan kapasitas antioksidan sebesar 87,3% atau setara dengan 89,95 mg vitamin C per gram. Untuk efek samping dari herba meniran ini sendiri, menurut BPOM 2010, yaitu dapat menyebabkan hipoglikemi, hipotensi, ketidakseimbangan elektrolit, dan mineral. Sedangkan uji toksisitas dan nilai LD50 menurut penelitian yang telah dilakukan tentang uji toksisitas akut ekstrak etanol meniran atau Pilantus niruri dengan dosis sampai 16.000 mg per kilogram berat badan tidak menimbulkan kematian dan juga tidak menimbulkan gejala-gejala toksik menurut Osseini dan kawan-kawan pada tahun 2007. Sedangkan berdasarkan BPOM pada tahun 2010, meniran tidak menimbulkan toksisitas pada hati dan tidak menimbulkan kerusakan sel hati secara permanen, serta dapat dikategorikan relatif tidak toksik. Pada uji toksisitas akut, menunjukkan ekstrak air daun meniran dengan dosis 516,2 mg per kilogram berat badan pada tikus secara intraperitoneal. Untuk efek farmakologis dari herba meniran ini, antara lain, bahan yang terkandung dalam tanaman herba meniran adalah lignin, yaitu filantin, hipofilantin, mirantin, lintetralin, flavonoid yaitu quercetin, quercitrin, astragalin, kaempferol 4, rhamnopinosid, triterpen, dan asam lemak. Tanaman tersebut juga mengandung filantin, hipofilantin, hipotetralin, mirantin, dan mirtetrakin yang merupakan senyawa kimia yang mempunyai aktivitas antibakteri. Herba meniran memiliki khasiat antipiretik. Efek antipiretik dari ekstrak meniran karena adanya senyawa flavonoid yang terkandung dalam meniran, menurut penelitian dari Johnson dan kawan-kawan pada tahun 2015.
Menurut penelitian Iswandi dan kawan-kawan pada tahun 2018, disebutkan bahwa ekstrak etanol meniran atau tilam siluri memiliki efek analgetik terhadap mencit putih dengan menggunakan metode uji dilihat. Dosis ekstrak etanol meniran mempengaruhi efek analgetik terhadap mencit putih jantan, dan dosis yang memiliki efek analgetik paling baik adalah dosis 200 mg per kilogram berat badan, dan waktu yang paling efektif untuk mendapatkan efek analgetik adalah pada menit ke-30. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam PPT ini. Sekian presentasi dari kami terkait keamanan dan toksisitas dari kandungan yang terdapat pada jamu kebugaran. Apabila terdapat kekurangan, mohon maaf dan terima kasih.